Salawat dan bersalam Rasul SAW baik, mulia. Bahkan Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Rasul, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam. Bersalawat, bersalam atas Rasul baik, hal yang mulia, sebuah ibadah yang mulia dan diajarkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditempatkanlah pada tempatnya. Jangan asal naro. Sebagaimana seluruh ibadah, tempatkan pada tempatnya, kadarkan dengan kadarnya, jangan sampai keder. Bukan berarti hal-hal yang terlihat oleh dirimu bahwa hal itu baik, kemudian boleh kau tempatkan di manapun, enggak. Tempatkan pada tempatnya yang memang disyariatkan oleh syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang saya cintai, teman-teman sekalian yang saya sayangi, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel GMD Islam ini, dan semoga kita diberikan kesehatan serta umur yang barokah dan diberikan rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pembahasan kali ini kita enjoy saja, karena yang kita tanggapi yakni bait Abu Muhabil lah ya, selevel lah ya. Oke, mungkin langsung saja masuk kepada pembahasan. Katanya salah satu Ustadz Wahabi yang baru saya cuplikan, sholawat itu dianjurkan. Oke, saya setuju, sholawat itu dianjurkan. Saya pun bersholawat, sampean pun bersholawat. Tapi perkataan ataupun narasi yang kami tidak setuju, yakni di belakang itu, harus ada tempatnya, harus waktunya tepat. Statement ini yang saya tidak setuju. Karena masa iya kita sholawat di pasar itu salah? Kita sholawat di kamar, masa itu salah? Kita sholawatan ketika nongkrong, masa itu salah? Apakah itu bid'ah? Seperti itu. Ketika saya bersolawat di jam 2 malam, apakah itu salah? Saya senangnya, seumpamanya saya istiqomah sholawat jam 2 lewat 3 menit. Ya. Apakah itu salah? Nanti ente bilang, itu kan tidak dikerjakan oleh Nabi. Gini ya, kalau memang sesuatu bid'ah itu tidak dikerjakan oleh Nabi, haid, istihadah, nifas itu, apakah Nabi pernah melakukan? Nabi bukan perempuan. Ayolah, jangan kocar-kacir. Berpikir itu jangan kocar-kacir. Kita harus cerdas lah ya. Apa itu bid'ah? Dibagi berapa itu bid'ah? Ente itu bisa dapat kami pastikan ente tidak sama persis dengan Nabi. Sholatnya ente itu jam berapa? Apakah masih istiqomah tepat waktu? Saya tidak yakin 100%. Itu hanya omongan saja. Untuk apa? Untuk baik di depan jamaahnya. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau sudah seperti ini untuk teman-teman sekalian, sebenarnya kan pemikiran-pemikiran orang yang seperti itu sangat cingkrang dan tidak dapat untuk diikuti. Karena memang yang diikuti ataupun kaidah yang hanya ia pahami yaitu al-aslu fil ibadati, ya, al-hurmatu itu. Al-aslu fil ibadati al-hurmatu. Cuman itu, kaidah itu yang mereka pahami. Tapi kan sebenarnya ada kaidah lain yaitu at-tarku, ya. At-tarku la yadullu ala tahrim. Kaidah itu yang mereka tidak buka kitabnya, mungkin ya ngaji tidur ataupun apa. Jadi tidak semua sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu haram. Tidak semua. Kita harus lihat juga larangannya. Ente bilang, saya minta dalil. Dalil harus Al-Quran. Saya pun ingin menuntut Anda, mana dalilnya yang melarang? Dari hadis dan Al-Quran loh ya. Mana dalilnya yang melarang kita sholawatan jam 2 lewat 3 menit itu? Asalkan dalilnya mudawwan ya, tidak buat-buat lah. Harus tertuliskan, terbukukan lah ya, biar saya bisa ngecek juga. Bisa dapat kita pastikan, kalau orang-orang itu berpikiran sholawat, kalau ditentukan waktunya bid'ah, bisa dapat kita pastikan orang-orang yang berpikir seperti itu tidak sadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Semua dianggap bid'ah, sesat, dolalah. Tidak seperti itu pemahamannya sebenarnya itu. Kita harus pahami dengan aklun salim, akal yang waras, yang sehat, yang selamat dari paham-paham yang salah. Jadi ulama itu
Saya kasih tahu ini untuk orang-orang Wahabi ataupun Bait Abu Wahabi. Ulama itu, nah, didengarkan ya, dulu mentalaah hadis dan Al-Quran memakai otak, pikiran, tidak kaku seperti ente. Sedikit-sedikit salah, bid'ah, sesat, dolalah, finnar. Kasihan itu saudaranya itu. Jangan ente sesat-sesatkan. Dia beriman juga kepada Allah, Allah Tuhannya. Sama-sama beriman. Kalau ente merasa sok baik, silakanlah ente juga ya pahami dengan yang baik. Jangan terlalu sok lah, pahami dulu. Jadi ada lagi Wahabi-Wahabi yang lain itu, saya mantan NU. Jadi saya sadar sekarang hijrah. Ente itu gagal paham lalu pindah. Ente itu salah paham lalu pindah. Adalah salah satu Wahabi yang mengatakan seperti itu. Tahlil, gara-gara tahlil katanya maulid Nabi ataupun amaliyah-amaliyah yang lain lah teman-teman ya. Ente itu pindah gara-gara ente tidak paham ataupun kapasitas cara berpikir ente itu ya sempit gitu, cingkrang. Maka tidak jarang kita dengar dari teman-teman YouTuber sekalian ya, teman-teman saya yakni seperti siapalah ya, beliau itu menyebutkan, oh Wahabi ini pemahamannya memang cingkrang seperti ini, dangkal seperti ini. Ya sangat-sangat sering kita temukan. Karena memang ya iya benar, kalau dia itu memang sok paham, bukan paham-paham beneran lah. Memahami secara teks saja, tidak sampai mendalam, hanya hadisnya saja dilihat. Mungkin baca tafsirnya ya takut salah mungkin. Jadi hadisnya saja yang dibawa didakwahkan kullu bid'atin dolalah. Ya Allah Wahabi, Wahabi. Mungkin sampean sudah paham ya teman-teman ya. Kalau bid'ah itu tidak seperti apa-apa yang sudah Wahabi sebutkan. Bukan seperti itu. Adalah lagi Wahabi yang sadar sehingga hijrah ke NU. Banyaklah ya. Nahdlatul Ulama. Banyaklah Wahabi yang hijrah ke sini. Bertobat dari Wahabinya pindah ke Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori. Banyak, bukan 1, 2, 3. Banyak sekali lah. Jadi pada kesimpulannya, dari video saya yang ini, untuk Ustadz Yad Bajri ataupun Ustadz siapalah yang baru saya cuplikan di depan itu, kalau ente mau memahami ataupun ente itu mau mengatakan seperti itu, saya menuntut juga ente itu mana dalil yang melarang ketika kita bersolawatan di jam 2:03 ya, di waktu malam lah. Saya minta dalilnya lah yang melarang. Karena memang tidak sah ya kalau hanya fitnah-fitnah seperti itu ataupun hanya menuduh-nuduh bid'ah, syirik, sesat itu. Tidak sah lah kalau tanpa bukti lah. Nah, ini sekedar pelurusan saja. Apa-apa yang sudah saya pahami tentang apa yang sudah ia katakan, ya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin ini saja dari GMD Islam. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dapat ente pahami, bisa dapat kita jadikan pemahaman-pemahaman yang waras sehingga tidak terpengaruh oleh paham-paham yang memang salah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul qaul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.